Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan konfigurasi redistribute, RIP dan EJRP. Dan di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer, yang mana di lab kali ini kita akan menggunakan topologi 3 router. Di sini kita keluarkan router terbaik. Keluarkan router terbaik kalian. Nah, jadi akan ada 3 router yang akan dihubungkan. Nantinya satu router akan kita masukkan ke area RIP, satu router akan kita masukkan ke area EJRP, dan yang satunya lagi akan kita gunakan sebagai penghubung antar area tersebut atau yang akan meredistribut. Oke, sekarang kita hubungkan dengan kabel. Lalu sebagai network engineer yang baik, kita akan memberikan label ya pada setiap link yang menghubungkan antar router. /30 aja. Di sini kita taruh. Terus sekarang ini lab redistribute, jadi kita akan bagi-bagi areanya. Ada yang area RIP dan area yang EJRP. Di sini, oke. Terus yang ini warnanya bedain aja biar gampang. Terus kita namain juga areanya. RIP network gitu. EJRP, aduh. Sini aja lah. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Kita mulai dari router kanan. Kita masuk ke router, oh ya kita namain dulu biar gampang. Ini router 1, router 3 aja. Router 3, ini router 2, dan ini router 1. Dimulai dari yang kiri aja. Oke. Kita masuk ke router 1, terus kita biasa konfigurasi dasar memasang IP address pada interface yang terhubung ke router neighbornya. Interface FA 0/0, terus no shutdown IP address, IP address 10.10.10.1 slashnya 30 ya. Terus kita langsung aja buat routing EJRP-nya, karena dia masuk ke area EJRP, berarti di router 1 kita konfigurasinya EJRP. 10 lalu networknya 10 no auto summary. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi router 2. Sama seperti router 1, pasangkan IP address pada setiap interface yang terhubung ke router neighbornya. Kita pasang IP address pada interface yang mengarah ke router 1. Kita aktifkan dulu, pasang IP address. IP address 10.10.10.2 252. Lalu sekarang kita pasangkan IP address yang mengarah ke router 3. No shutdown. Lalu di router 2 ini, seperti pada topologi, yang interface FA 0/0 dia masuk ke EJRP dan FA 0/1 dia masuk ke RIP. Berarti di router 2 akan membuat 2 routing protokol, EJRP dan RIP. Kita buat dari yang EJRP dulu, samakan AS number-nya dengan yang di router 1. Nah, karena di router 1 buatnya 10, maka di router 2 AS number-nya 10 juga. Lalu networknya arahkan ke interface yang terhubung ke router 1. Kita enter, udah adjacency, lalu kita buat yang RIP-nya, masukkan network yang pada interface yang mengarah ke router 3, berarti 20.20.20 20.0. Oke. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi router 3.
pasangkan IP address pada interface yang terhubung ke router neighbornya. Aduh. Kita aktifkan lalu pasang IP addressnya. Lalu karena router 3 masuknya ke area RIP, maka kita buat RIP di router 3-nya. Router RIP, networknya 20.20.20.0. Lalu kita coba test ping gitu. Dari router 3 ke router 1. Ini hasilnya harusnya akan gagal. Nah, kita coba. Nah, ini hasilnya failed. Karena pada dasarnya dua routing protokol yang berbeda itu tidak akan bisa saling berkomunikasi. Maka diperlukanlah redistribute yang menghubungkan antar dua routing protokol tersebut. Karena di sini kita mau meredistribute EJRP dan RIP, maka nantinya kita akan meredistribute dari EJRP ke RIP dan dari RIP ke EJRP. Jadi bolak-balik gitu. Dan konfigurasi ini dilakukan di router 2. Kita mulai dari RIP ke EJRP, maka kita masuk ke router EJRP 10. Lalu di sini redistribute RIP metric. Ini metriknya EJRP ya, ada bandwidth, terus ada delay, ada reliability, ini ada load, dan ada MTU. Ini nggak usah diambil pusing, cukup isi kayak gini aja, atu gitu. Karena ini hanya memberikan metrik ke external root-nya bahasanya. Jadi external root itu adalah root yang berasal dari routing protokol lain. Sekarang kita gantian masukkan EJRP ke dalam RIP. Berarti kita masuk dulu ke router RIP. Kalau di sini distribute EJRP, IC number berapa? 10. Di sini kita harus isi metriknya juga. Ini bebas, isi aja 0 sampai 16, kita isi aja 1. Lalu di sini kita coba fast forward aja. Sekarang kita coba buka routing table di router 1. Untuk melihat apakah si area EJRP ini udah dapat belum gitu network dari si RIP-nya. Do show IP root. Nah, di sini si EJRP-nya udah dapat network dari area RIP dan di sini ada tulisannya D yang berarti EJRP dan EX yang berarti EJRP eksternal atau root yang berasal dari routing protokol lain yang di redistribute ke dalam EJRP. Terus sekarang kita coba cek routing table di router 3. Kita lihat apakah si RIP-nya udah dapet. Nah, di sini RIP-nya juga udah dapet network dari area si EJRP. Karena di RIP ini nggak ada eksternalnya, jadi dia flag-nya tetap sama. Dan distance-nya pun juga tetap sama. Berbeda dengan EJRP. Kalau EJRP eksternal dia tuh distance-nya berbeda dengan yang internal. Yang internal yang D doang flagnya, dia tuh distance-nya cuma 90, sedangkan yang eksternal dia tuh distance-nya 170. Dan ini adalah metrik dari external root tadi. Oke, sekarang kita coba test ping dari router 3 ke router 1, seharusnya sekarang akan berhasil. Oke, successful. Sekarang dari router 1 ke router 3. Oke, successful. Oke, mungkin sekian dari saya tentang lab redistribute dari EJRP ke RIP. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah konfigurasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.